Shalom. Saya diminta kesaksian dari Dr. Yanto. Saya berpikir saya bukan tukang khotbah. Saya sengaja bawa Alkitab saya. Ini 6 tahun terakhir saya mulai mengganti Alkitab saya dengan yang chronological Bible. Jadi kalau saya bawa ke gereja nggak bisa Alkitab ini, karena dia loncat-loncat sesuai dengan urutan tahun. Jadi kalau saya ke gereja, saya masih lebih suka bawa Alkitab yang bahasa Indonesia, bukan bawa di iPhone. Walaupun di handphone kita ada Alkitab. Nah, saya waktu itu berpikir bagaimana menjelaskan kepada anak saya tentang pentingnya membaca Alkitab. Ini kesempatan itu datang ketika anak saya sedang menghadapi ujian negara. Lalu saya tanya gini sama anak saya, besok ujian apa? Kalau besok ujian bahasa Indonesia, apakah kamu belajar fisika malam ini? Dia bilang tidak. Enggak Pak, katanya. Kalau besok bahasa Indonesia, kita belajar bahasa Indonesia malam ini. Oh gitu ya. Kenapa gak belajar fisika saja? Ya ngapain dia bilang gitu? Terus saya tanya lagi pertanyaan kedua. Gimana kalau gurumu itu bilang begini, besok ujiannya gak kasih tahu kamu. Pokoknya besok ujian aja. Langsung anak saya bilang, gak fair. Kalau gurumu memang edan gimana, saya bilang. Terus memang maksain kamu, pokoknya besok datang ujian. Wah kalau gitu Pak, kita mesti baca semua. Mesti belajar semua mata pelajaran yang mungkin yang kita sudah belajar. Nah terus saya bilang, kamu berani nggak tidak belajar? Padahal sudah hafal tuh. Besok kan ujian bahasa Indonesia. Berani nggak belajar? Enggak Pak, bisa nggak lulus katanya. Terus saya boleh masuk ke Alkitab. Saya bilang kita hidup ini tiap kali kita bangun pagi itu sama seperti kamu teriak gurunya tidak fair. Banyak orang dalam hidup ini berteriak, hidup ini tidak adil buat saya, tidak fair buat saya. Kenapa? Sudah tahu hidup dunia ini tidak adil, ujiannya nggak jelas mau ujian apa tiap bangun pagi. Kamu masih kagak mau belajar lagi, gimana nggak fair? Itulah kira-kira kehidupan kita. Kita setiap kali bangun pagi seperti anak yang menghadapi ujian negara. Kita tidak tahu, ini lebih parah daripada sekolah. Kalau sekolah 4 mata kuliah, 4 mata pelajaran kita masih ingat. Matematik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya. Fisika kita ingat 4, lain belajar 4. Tapi kalau dalam hidup ini kita nggak pernah tahu pagi ini akan menghadapi orang ngapain kita. Kita nggak tahu akan muncul masalahnya apa. Nah, untuk menghadapi ujian hidup seperti itu, Anda berani sekali tidak belajar. Nah, karena itu kita butuh setiap hari. Saya tidak tahu ada orang suka mengatakan baca kitab malam hari. Saya agak penganut sistem agak kolot gitu ya. Kalau malam itu udah ngantuk. Saya kira kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang terbaik itu pasti waktu bangun tidur. Ketika kita stamina kita paling baik. Nah saya kira itu yang saya alami. Misalnya contoh waktu saya berpolitik, saya mulai baca Alkitab itu, saya lupa sejak kapan gitu ya. Tapi kira-kira saya udah kuliah, baru masuk kuliah. Tentu saudara juga jangan anggap saya Superman baca habis sudah 20 kali, 30 kali, enggak. Waktu baru mulai sama, bolong-bolong juga. Kita selalu disiplin baca kitab. Kejadian masih semangat, Keluaran lumayan lah. Imamat langsung drop, hilang aja udah. Lalu mulai cari-cari formula. Kita loncat deh perjanjian baru gitu ya. Begitu masuk ke Roma, pusing luar biasa itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya masih lumayan lah. Kisah para rasul yang suka sejarah masih lumayan. Itu loncat itu pusing gitu. Lalu kita mulai ngajar lagi loncat. Udah sehari lumayan sekali, Amsal saja per tanggal 1, 2, 3. Nggak beres juga. Terus Mazmur deh, Mazmur. Kita mulai lagi 150.
Ya minimal sebulan. Ya lumayan lah kita baca satu-satu, kan nanti kan 5 bulan juga naik turun. Saya baru mulai disiplin itu karena pergumulan sebetulnya. Kadang-kadang hidup ini, saya baca saja, saya masih ingat papa saya waktu itu masih hidup. Saya mulai keranjingan baca Alkitab waktu saya kuliah. Di situ saya bisa merasa, waktu saya masih tinggal di Blok 5 Muara Karang, saya bisa sampai merasa saya nggak mau pindah dari rumah ini, walaupun rumahnya kecil, hanya 8 kali 15 dengan kamar yang begitu kecil. Saya bisa merasa ada Tuhan di sana. Ya pagi saya baca, papa saya waktu itu belum percaya, dia mulai marah. Saya kirim kamu ke Jakarta tuh buat sekolah ya, bukan baca Alkitab ya. Lo mau jadi pendeta lo mau jadi boksu. Saya nggak ngerti, saya baca, tapi saya rasakan Tuhan hadir begitu men. Makanya tadi kan katakan kita harus menyembah Tuhan yang bentuk roh dan kebenaran. Kebenaran hanya ada dalam firman Tuhan. Banyak orang hari ini kita jadi 2 ekstrim yang salah. Satu roh melulu, nggak tahu roh apa. Bilangnya Roh Kudus tahu dari mana kebenaran? Lama-lama Roh Kudus loh bilang. Satu cuma ngomong kebenaran, tapi tidak pernah mengalami hubungan roh dengan Tuhan. Makanya ini gereja ini harus seimbang, 2. Kita harus ngalamin Tuhan secara pribadi.